Dulu dipuja, sekarang dilupakan. Beginilah. Dulu dipuja, sekarang dilupakan. Selamat pagi Jess, apa kabarmu pagi ini? Saya state video ini ya, aktor Kawakan. Waktu itu radio itu full dengan ini cerita-ceritanya beliau, Brahma Kumbara. Wah, terus kemudian apa itu, banyak banget ya. Jess, kamu tahu enggak rata-rata artis itu, jadi ada beberapa orang ya, kalau kamu lihat di internet, orang kaya nomor satu itu adalah orang yang menjalankan bisnis multi level. Itu nomor satu, orang kaya. Nomor dua, orang kaya itu mereka yang menjadi pengacara. Yang nomor tiga, baru orang kaya yang menjadi dokter, dan seterusnya berikut-berikutnya. Multi level marketing duduk di urutan nomor satu. Rata-rata pemilik bisnis multi level itu rumahnya gede-gede, Jess, miliaran. Saya baru memulai. Ya, saya berharap nanti suatu ketika akan seperti mereka. Nah, artis itu adalah, entertain itu adalah orang kaya keempat atau kelima, saya lupa itu. Ya, artis kekayaannya. Karena apa? Karena self-employed. Dia menjual dirinya menjadi artis dan kemudian dibayar. Kayak contohnya kayak orang-orang yang menjadi artis. Rata-rata ketika mereka menjadi artis, kaya-kaya. Duitnya gede, duitnya banyak. Cuman masalahnya, apa yang terjadi dengan mereka? Ketika mereka punya duit banyak, duit mereka itu habis untuk foya-foya. Duit mereka habis bukan untuk investasi, tapi duit mereka habis untuk pamer. Untuk ditunjukkan ke banyak orang bahwa dia kaya, dia punya duit. Jadi rata-rata dia membeli barang-barang yang mereka tidak butuh, tapi yang mereka pakai untuk pamer. Contoh artis ya, kamu kalau melihat artis itu tidak mungkin beli baju satu untuk dipakai berulang-ulang, tidak mungkin. Dia beli satu baju bisa ratusan juta, sekali dipakai setelah itu tidak dipakai lagi. Itulah cara artis hidup. Demikian juga dengan make up-nya, demikian juga dengan semua yang dibutuhkan sama dia. Kalau kamu kepengen kaya, ini peringatan ya, ini bukan peringatan, maaf. Kalau kamu pengen kaya, kita berbagi, kita share ya. Yang paling penting adalah bisa enggak kamu memikirkan tujuan akhirmu apa. Jadi ada 7 habit yang ditulis oleh Stephen Covey dalam bukunya 7 Habit. Habit yang pertama yang harus kamu ikuti, yang harus kamu putuskan dalam dirimu sekarang ini adalah nomor 1, kamu harus menentukan tujuan akhirmu mau apa. Kamu memiliki tujuan akhir pensiun mau cari kerja lagi, atau kamu mau tujuan akhir pensiun kaya raya dan kemudian menikmati hidup. Nah, itu pilihannya ada di kamu tuh. Ya, kayak saya waktu itu ketika saya berumur 25 tahun, saya mengatakan saya pensiun umur 40. Tapi justru malah ketika saya ketika saya mencapai umur 40 malah ambruk, ludes. Sehingga harus memulai dari nol lagi sampai 2-3 kali hancur hidup saya. Nah, sekarang saya menikmati ya. Kalau sekarang saya udah menikmati karena sudah banyak belajar dari situ. Nah, contoh yang paling gampang ketika kamu punya duit, kamu mendapatkan duit. Orang yang tahu bahwa tujuannya dia untuk memiliki uang, ya, orang yang tahu bahwa tujuannya dia mau punya duit, maka nomor 1 yang dia harus lakukan adalah ketika dia dapat duit 100 ribu, 80 ribunya dipakai untuk investasi. Apa itu investasi dengan uang 80 ribu? Beli buku, mengikuti seminar, ya. Tapi jangan seminar-seminar yang cara. Kalau cara itu berarti kamu salah. Cara membuat ini, cara membuat itu bukan investasi itu kamu dibodoh-bodohin, ya. Cara kaya dalam waktu sekian, nah itu kamu dibodoh-bodohin. Ya, kamu harus membuat investasi buat dirimu, leher ke atas ya. Itu investasi yang judulnya bukan cara, tapi yang judulnya adalah mindset. Membangun mindset. Kamu beli buku saya itu mindset mengubah kehidupan dalam waktu 90 hari itu kalau kamu beli buku saya kan sekitar 75-80 ribu hari ini kan ya. Itu kamu bisa dapetin itu di Shopee itu. Di TikTok Shop itu ada itu. Mengubah kehidupan 90 hari, mengubah kehidupan. Jangan yang cara. Kalau cara itu pasti kamu akan terpelojok. Nggak ada yang benar. Kalau cara itu pasti kamu akan dimanfaatkan. Cara berternak lele, cara berternak ayam, cara berinvestasi, pokoknya semua yang berhubungan dengan cara itu adalah
itu adalah penawaran yang sudah ada di dalam alam bawah sadarmu, dibentuk dari ketika kamu kecil, dari bayi sampai kamu menemukan seminar-seminar itu. Cara-cara. Ya contoh aja, ketika kamu tanya sama anak-anak, kamu nanti kalau besar mau jadi apa? Jadi pilot. Caranya jadi pilot gimana? Jadi polisi. Caranya jadi polisi gimana? Nggak ada yang tanya, kamu nanti kalau besar mau jadi apa? Pengen punya duit banyak. Nggak ada jawaban itu. Kalau ada jawaban itu, pasti kamu tertawakan. Loh iya punya duit banyak, betul. Tapi caranya gimana? Kan kamu kembali ke situ. Cara itu tidak penting, Jess. Cara itu punya Tuhan. Tapi kamu harus melakukan. Punya duit 100, 80-nya pakainya 20 doang. 80-nya disimpan atau dibuat investasi. Punya duit 500, ya kamu mau nggak mau 300-nya yang dibuat investasi. 200-nya dimakan. Gimana caranya kamu membagi 200 itu bisa cukup untuk makanan kamu? Untuk kamu kasih ke orang, untuk kamu buat sedekah, untuk kamu buat apa? Dari 200.000 itu 300-nya investasi. Sampai nanti suatu ketika kamu mendapatkan duit 5 juta dan kamu pakai hanya 2 juta. Sehingga ketiga jutanya kamu sudah memikirkan investasi di bidang apa? Investasi melakukan apa? Kalau kamu udah memasukkan dirimu dalam kekuatan seperti ini, wah luar biasa. Sehingga ketika 3 jutanya kamu pakai untuk investasi, kamu sudah memikirkan membeli aset. Karena kamu tidak akan bekerja seumur hidupmu. Bagaimana caranya kamu bekerja sekarang, mengumpulkan uang. Nah itulah sebabnya saya menjalankan bisnis multi level untuk mengumpulkan uang dan kemudian membeli aset. Supaya aset yang bekerja buat saya. Nah itulah bisnis yang saya kerjakan. Ya, bersama dengan SIP Internasional. Saya udah mencoba MLM yang lain, saya udah mencoba, nggak pernah bisa. Tapi yang satu ini, waduh, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Di MLM produk saya tertinggi bisa mendapatkan duit per bulan 60 juta. Tapi habis buat yang mereka sebut investasi lagi. Nggak bisa dinikmati. Tapi dengan produk yang sekarang di SIP Internasional, saya menjalankan bisnisnya. Setiap tahun saya 2 kali jalan-jalan, Asia dan luar. Asia dan Eropa, Asia dan Dubai, itu setiap tahun saya mendapatkan itu sampai tahun 2025 ini, gitu. Dan kemudian investasinya dari hasil saya mengerjakan multi levelnya, duit saya masuk ke investasi, saya pakaikan investasi, masukkan ke investasi, dan tanpa pernah disadari 2 tahun sudah bisa menjadi keuntungannya itu mencapai 230%. Kamu nggak pernah memikirkan itu, Jess. Saya memikirkan. Jadi mau tidak mau. Kalau kamu tidak mau mengalami seperti artis-artis itu, ya kamu belajar untuk benar-benar menyisihkan dari awal kamu mendapatkan duit. Karena kalau tidak, kamu dalam kondisi miskin pasti nanti. Kamu lihat dari artis-artis pada akhirnya, mereka pasti miskin. Karena apa? Karena sudah tidak terpakai lagi. Nah, mereka larinya kemana? Ke politik. Nah, tambah rusak lagi, politik diisi sama artis. Mesti rusak. Nggak ada politikus dimulai dari artis, itu nggak ada. Nanti pasti rusak itu. Ya, hanya modal apa? Modal terkenal. Nggak bisa, Jess. Pemikiran politik itu nggak bisa segampang membalikkan telapak tangan. Ya, sehingga amburadul semua kebijakan-kebijakannya nggak karuan semua gitu. Kamu harus memilih orang-orang yang masuk di dunia politik, ya orang-orang politikus, sehingga negara ini betul-betul menjadi negara yang mengerjakan pekerjaannya dengan politik yang bertujuan untuk masyarakat, bukan ke diri. Kenapa ke diri ya? Karena income-nya udah nggak masuk lagi, udah nggak laku dipanggil-panggil lagi gitu. Itulah dunia artis, seperti yang sekarang ini terjadi sama yang saya state itu, ya. Bagaimana caranya? Ya mau tidak mau kamu sebagai sekarang ini kalau kamu punya penghasilan, kamu harus belajar untuk memaksakan diri hidup seperti orang miskin. Artinya begini, memaksakan diri hidup seperti orang miskin, kamu harus memiliki trik yang paling brutal dalam hidupmu. Untuk apa? Untuk kamu membuat dirimu menjadi kaya dengan cara hidup di bawah standar diri. Ya, hidup di bawah standar diri. Caranya bagaimana? Ya jangan dihabiskan uangmu. Tidak pernah ada orang nabung di akhir kaya, tidak ada. Dan tidak pernah bisa menjadi investor. Tapi kalau kamu nabung di awal, jadi kamu dapat 5, keluarkan 3 untuk investasi, dapat 10, keluarkan 7 untuk investasi. Nah itulah yang membuat kamu bisa kaya. Anggap uang 7 itu hilang. Kalau enggak bisa. Nah itu hidup di bawah standar dirimu sendiri dengan cara seperti itu. Dan itu yang saya lakukan akhir-akhir ini. Dan hasilnya luar biasa.
Mau ikut?